Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salmulina. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas UAS saya dengan mata kuliah komunikasi bisnis yang diajarkan oleh Bapak Hidayat dengan judul Pentingnya Komunikasi Bisnis untuk Keberhasilan Bisnis. Baik, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari komunikasi bisnis itu sendiri. Di sini komunikasi bisnis itu merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi bisnis ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Dan komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Nah, selanjutnya saya di sini akan membahas tentang 10 alasan kenapa komunikasi bisnis itu penting untuk keberhasilan bisnis Anda. Baik, yang pertama itu ada meningkatkan keterlibatan karyawan. Di sini menurut penelitian yang dilakukan oleh Ragan, komunikasi kepemimpinan adalah faktor komunikasi internal teratas yang harus dilakukan oleh bisnis. Tim perlu saling mendukung, melatih, dan meningkatkan para pemimpin dalam bisnis untuk berkomunikasi. Hal ini akan sejalan dengan meningkatkan statistik keterlibatan karyawan. Yang kedua yaitu menghilangkan komunikasi yang tidak diperlukan. Nah, dalam sebuah bisnis, biasanya email digunakan untuk segala sesuatu, mulai dari permintaan komunikasi, berian feedback, laporan pekerjaan, penugasan, komunikasi dengan pelanggan dan pemasok, undangan meeting, ataupun pembagian dokumen. Nah, rata-rata perusahaan menghabiskan 25% dari hari kerja untuk berkomunikasi melalui email. Orang-orang menyaring email-email penting berdasarkan pengiriman atau subjek. Selain itu, banyak email yang orang terima sama sekali tidak relevan bagi orang tersebut. Di sini yang ketiga yaitu menghilangkan silo komunikasi. Terlalu banyak konten yang tidak relevan sering menghasilkan silo informasi. Silo komunikasi adalah suatu keadaan ketika sebuah tim atau departemen berbagi tugas umum, tapi berdasarkan pada kekuasaan dan status dari kelompok mereka. Mereka cenderung enggan berbagi sumber daya dan ide dari departemen atau bagian lain. Mereka menyelesaikan permasalahan dengan solusi yang mereka kembangkan sendiri. Padahal berbagai masalah yang mereka hadapi seringkali saling berkaitan dengan kinerja dan masalah di departemen lain. Komunikasi bisnis internal yang tepat dan penggunaan alat komunikasi yang tepat sangat penting untuk menghilangkan tantangan ini. Yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas karyawan. 4 dari 5 karyawan percaya bahwa komunikasi bisnis internal yang efektif membantu kinerja pekerjaan mereka. Dengan informasi yang berlebihan, karyawan sering menghabiskan terlalu banyak informasi dengan mencari konten yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Itu rata-rata karyawan menghabiskan 2,5 jam setiap harinya untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Setiap bulan, ini mengakibatkan banyak jam kerja yang hilang begitu saja untuk menemukan sesuatu yang seharusnya ada di ujung jari karyawan. Yang kelima yaitu meningkatkan komunikasi antar departemen. Tanpa strategi komunikasi yang tepat, sangat sulit untuk menjaga komunikasi antar departemen
yang efektif dalam perusahaan. Agar karyawan menjadi lebih produktif, mereka harus dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan mudah. Misalnya, research departemen Anda harus berada di halaman yang sama dengan marketing tim Anda. Dan bisnis office Anda harus sejalan dengan IT departemen. Work from home atau WFH disingkatnya sedang menjadi solusi atas pandemi saat ini. Mungkin saja ini adalah cara kerja yang akan berkelanjutan walaupun pandemi telah berakhir. Global Mobile Update memperkirakan lebih dari 40% dari penduduk di dunia yang harus bekerja pada tahun 2022. Apalagi di negara maju seperti Amerika Serikat, angkanya bisa segera mencapai 75%. Kemungkinan pekerja WFH akan lebih besar dibandingkan sebelumnya. Yang ketujuh yaitu mengurangi turnover karyawan. Perusahaan dengan karyawan yang lebih terlibat dan puas menikmati tingkat turnover yang lebih rendah. Untuk menarik dan menjaga generasi milenial dan generasi muda di tempat kerja, pengusaha harus memastikan agar karyawan dapat informasi tentang apa yang relevan dengan pekerjaan mereka. Di sisi lain, terlalu banyak informasi yang tidak relevan sering menyebabkan stres, pelepasan, frustasi, dan retensi karyawan lebih rendah. Nomor 8 yaitu meningkatkan upaya berbagi pengetahuan. Salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh perusahaan dengan berinvestasi dalam komunikasi internal adalah untuk meningkatkan praktik terbaik berbagi pengetahuan. Di dunia di mana karyawan terus tumbuh dan mempelajari hal-hal baru, pembisnis perlu mengaktifkan berbagi pengetahuan yang mudah di dalam bisnis mereka. Tanpa strategi komunikasi internal yang diatur dengan baik, berbagi pengetahuan dan pengetahuan bisnis akan terganggu. Yang kesembilan yaitu meningkatkan kepuasan dan retensi pelanggan. Komunikasi bisnis yang lebih baik juga berarti kepuasan pelanggan yang lebih baik.